olahraga Pak Yusuf? Ini ya sambil olahraga, sambil lihat UMKM yang muncul akibat adanya jalan tol Desari. Sosok Musa Dermawan Yusuf Hamka menjadi contoh nyata penerapan nilai berakhlak. Ia dikenal rendah hati, gemar membantu tanpa pamrih, serta selalu menepati janji dan amanah. Dalam setiap tindakannya, Yusuf Hamka menunjukkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari materi, tetapi dari akhlak dan kepedulian terhadap sesama manusia. Di sini, kita akan mengulas bagaimana Yusuf Hamka menerapkan nilai berakhlak. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapala, yaitu pengelola jalan tol. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham. Dari aksi nyata membangun masjid di bawah jembatan hingga membantu masyarakat tanpa pamrih, Yusuf Hamka menunjukkan arti berorientasi pelayanan, melihat kebutuhan orang lain lalu bertindak dengan hati. Dalam setiap langkahnya, ia menjaga akuntabilitas, bekerja dengan jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Karena baginya, integritas adalah modal utama seorang manusia beriman. Yusuf Hamka teladan bagi ASN dan kita semua bahwa melayani bukan sekedar tugas, tapi panggilan akhlak. Melalui sikap kompeten yang dimiliki, Yusuf Hamka seringkali menjadi pembicara dalam berbagai acara motivasi. Dikutip dari laman Wikipedia, Yusuf Hamka adalah seorang pengusaha yang sangat sederhana. Ia juga adalah salah satu pemilik dari PT Citra Marga Nusapala Persada. Selain merupakan seorang komisaris di beberapa perusahaan besar di Indonesia, beliau juga ikut berperan dalam pembuatan beberapa jalan tol. Salah satunya yaitu Tol Cawang Tanjung Priok. Komitmen Yusuf Hamka dalam membangun infrastruktur jalan tol demi kepentingan bangsa membutuhkan investasi besar, waktu yang panjang, dan seringkali harus menghadapi tantangan teknis, sosial, maupun regulasi. Namun Yusuf Hamka tetap berkomitmen menjalankan proyek-proyek tersebut demi menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan kontribusi nyata dari Yusuf Hamka untuk pemerataan pembangunan dan kemajuan bangsa. Nilai harmonis. Meskipun beliau keturunan Tionghoa dan memiliki keluarga dengan beragam latar belakang, tetapi melalui sikap, beliau selalu dengan berani mengajak untuk menghargai perbedaan dan menjadikan kemanusiaan di atas segalanya. Sedih hati ini, kita harusnya sebagai anak bangsa, kita udah nggak zamannya milih-milih ras atau apa. Kita saudara sekemanusiaan, ya kan? Masa sama hewan kucing kita bisa sayang? Masa sesama manusia karena beda etnis, beda agama kita harus saling benci, saling musuh? Makanya saya coba meletakkan satu tatanan. Ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak masyarakat mengalami krisis ekonomi yang sangat berat. Banyak orang kehilangan pekerjaan, penghasilan, bahkan untuk makan sehari-hari pun sulit. Dalam situasi ini, Yusuf Hamka tidak tinggal diam. Alih-alih hanya menyumbang lewat cara konvensional, beliau berinovasi membuka warung nasi kuning pojok halal. Ia mematok harga 3.000 per porsi dan gratis bagi yang tidak mampu. Warung nasi kuning ini bisa diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Kolaboratif. Bapak Yusuf Hamka sering melakukan kerjasama dengan pemerintah melalui lembaga-lembaga seperti lembaga kepolisian, dengan bekerja sama untuk proyek infrastruktur jalan tol yang berguna untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Bapak Yusuf Hamka juga menjadi seorang sosok yang dermawan karena sangat peduli kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari sosok seorang Bapak Yusuf Hamka, kita belajar bahwa berakhlak adalah fondasi dari setiap keberhasilan. Ia menunjukkan arti pelayanan bukan hanya dengan kata, tetapi dengan tindakan nyata membantu sesama. Ia akuntabel dan loyal, memegang teguh kejujuran dalam bisnis dan kehidupan. Ia harmonis dan kolaboratif, menjalin kerjasama lintas agama, sosial, dan budaya dengan hati yang terbuka. Melalui keteladanan Yusuf Hamka, kita diingatkan bahwa menjadi pribadi berakhlak berarti menjalankan peran kita dimanapun berada dengan niat tulus, integritas tinggi, dan semangat kebersamaan. Karena akhlak yang baik bukan hanya diwariskan, tetapi harus dihidupkan dalam setiap tindakan kita.